Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan vlog kali ini kita sambil mengisi waktu, kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang dari perintis ya, yang merintis dan merantas ya. Silakan diterjemah sedikit. Bersama saya Kak Kirno. Assalamualaikum Pak. Antum Baihaqi. Oh iya, Salam warahmatullahi. Bersama saya Iya. Baihaqi Kak Kirno. Nah, jelas. Kalau saya Kirno, antum Baihaqi. Jelas itu. Oke. Gimana? Ustaz? Gimana sehat Mas Kirno? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baru selesai event Bogor. ini ya, 3 hari running. Mas Kirno selalu mendekam di dalam ruangan khusus. Iya, sampai khususnya itu mau buang air kecil saja susah. Nggak bisa, sayang Mau sekali. makan siang saja itu banyak alasan yang harus saya sampaikan pada pasien. Luar biasa. Hanya untuk makan siang ya Mas? Makan. Padahal perut sudah melilit, badan bergetar, bukannya tanda jatuh cinta. Karena udah laparnya luar biasa itu. Iya. Ada yang unik juga, Bu. Apa itu? Saking capeknya saya nerapi itu sampai ngantuk. Bisa gitu ya Mas Bisa. Kirno ya? Saya ngobrol sampai tadi saya ngomong apa ya? Padahal Sambil ngantuk. orang nerapi itu kan gerak terus Mas. Bisa ngantuk ya Mas? Bisa ngantuk. Jadi saya memberikan penjelasan itu, saya tadi ngucap ngomong apa, saya sambil ngantuk. Saya tidur ternyata. Saking capeknya. Kalau kemarin kan cuman berapa ya? Kurang lebih yang tercatat itu 51 pasien. 51, Masya Allah. 3 hari itu ya Mas Kirno? Ya, alhamdulillahnya satu dibantu teman saya. Terima kasih Ustaz ya. Satu pasien dibantu Ustaz Baihaqi. Itu juga karena kita pepet. dengan supervisor. Karena itu harus segera pulang Mas, jadi mau nggak mau harus segera di. Dan saya juga mengamati bagaimana caranya Ustaz Baihaqi menterapi. Asik. Beda cara, setiap orang itu berbeda cara. Jadi Gimana Mas, menurut jenengan Ustadz Baihaqi itu nerapinya gimana? nah, jadi saya itu banyak melihat, banyak mengamati teman-teman menterapi. Karena seni di pas itu, menterapi di pas itu, ini suatu nilai seni juga. Iya. Setiap orang punya karakter. Iya, betul. Saya betul, paham betul. beberapa teman-teman dari Ustaz Baihaqi, Mas Tri, dari Ustaz Ustaz Bayu, Bayu. dari teman-teman yang lain, termasuk teman-teman Pak Bilal, Super yang ya. Pak Bilal juga bisa terapi. Nyatanya menterapi ibunya juga bisa. Iya. Itu sudah jadi testimoni juga. Iya. Gitu. Nah, kalau Ustaz Baihaqi, kalau ditanya ke Ustaz Baihaqi, ini beda. Ustaz Baihaqi ini punya karakter, style. Stylenya apa? Entah kemarin karena pasiennya akhwat cantik nih, enggak tahu loh ya. Kurang tahu. Tapi biasanya loh, dari yang saya amati, biasanya juga sama antara entah itu pasiennya akhwat, entah pasiennya Perempuan. entah pasiennya itu bapak-bapak, anak-anak, saya amati tetap konsisten seperti itu. Alhamdulillah. Karakternya apa? Ya Allah. Karakternya santai, detail, jadi tenang. Saking santainya. Kalau saya biasanya 15 menit, Ustaz Baihaqi itu 1,5 jam. Ya enggak. Itu karena santainya. Kemarin Nah, enggak ini sampai gitu. 1,5 jam. Enggak, ya kurang lebih 1 jam lah ini saya nunggu sama Pak Bilal. Kok lama banget. Oh, katanya mau minum susu dulu. Iya, sampai habis 3 kemarin. iya, Nah, alhamdulillah toh. Ya kan ya agak kelamaan. Iya, itu bagi saya itu memudahkan Mas Kirno biar istirahat. Oh gitu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih. bagus ya. Jadi karakter lihat seorang sisi. juga. Oke, siap. Ada banyak pengalaman. Kemarin kasusnya Ada ngeri-ngeri katanya Mas. alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Saya sempat dengar ada yang cerita 2 orang itu setiap kali naik ke ruang pelatihan terus, "Oh, saya tadi lihat ini Pak, langsung jalan Pak itu." Terus satu lagi naik, saya langsung jalan Pak, langsung jalan itu kasusnya apa itu Mas? Berarti awalnya nggak bisa jalan atau? Iya, jalannya itu seperti siput, keluar seperti kelinci lah, ibarat seperti itu. Iya. Jadi udah bisa dibayangkan jalannya siput dan jalannya kelinci gitu loh. Oh, pelan sama cepatnya gitu ya. Jadi pasien juga bisa jalan ketika masuk ruang terapi. Tapi jalannya jalan kan ya pelan pelan, banget. dengan wajah pucat. Kemudian Itu keluhannya kenapa itu awalnya Mas? ya keluhannya kan banyak. Jadi kalau kita di PAS itu ya luar biasanya dari riset beliau Haim rahimahullah, dan alhamdulillah dari teman-teman tim itu juga mengembangkan risetnya supaya lebih mudah dipelajari dan lebih mudah diaplikasikan.
dari kasus-kasus penyakit yang berat, dalam artian dirasakan pasien itu keluhannya luar biasa. Ada yang dari pasien itu mau masuk chatting saya, daftar list keluhan penyakitnya yang sudah di lab di beberapa macam rumah sakit. Beberapa rumah sakit yang beli cerita itu satu kali lab saja 3 juta. Kemudian sama profesornya, wah ini hasil labnya ternyata gagal, kurang valid, diulangi lagi ya. Masya Allah. 3 juta. Itu baru nge-lab ya. daftarnya 15 keluhan. Mas, ini lab saya, daftar penyakit saya 15, ini. Ya, terus masuk di ruang terapi. So Mas Kino ya wah melintir gitu. Ya ada yang lain juga, tapi kaidahnya adalah masalah ada kepelintiran dan di tulang ekor. Iya. Nah, karena gerakan-gerakan pas itu intinya menormalkan tulang ekor sesuai kondisi Siap. normalnya manusia seperti itu. Jadi kalau dari kasus-kasus kemarin tuh Mas, selama di Bogor itu yang wow itu banyak itu ya? Alhamdulillahnya banyak, tapi ya karena takdir Allah juga, karena keterbatasan tim kita juga, ya terus keterbatasan sarana juga, akhirnya ya dokumentasinya kurang. Oh, saya kira tadi mau bahas apa itu? Ya, belum. Dokumentasi. Ya kan saya juga Mas, agak, karena bagian dari riset nanti ketika ada dokumen, oh ini kemarin kan Mas kasusnya Kino apa. udah punya tripod sendiri. Iya Pak, punya tripod. Inisiatif pasang gitu loh. Mas, sendiri. Mas, jangan pasang tripod Mas. Mau minum saja itu sudah. Asisten saya itu pinter. Cara apa itu? Ini asisten dari lokal ya tempatnya. Menekan saya untuk saya tetap itu pinter. Caranya apa? Belum selesai udah formnya sudah ditumpuk di sini. Tek. Saya lihat masih banyak. Saya harus bagaimana caranya ini selesai dan tepat gitu. Maka dari itu ya jangankan pasang tripod, minum aja. Kemarin sempat 51 itu kan 3 hari ya Mas? 3 hari. Satu hari yang paling banyak itu berapa kemarin itu Mas? Kurang lebih 24 ya. Kemarin sempat 24 sehari dan dihandle oleh Mas Kino sendiri guys. Ya dibantu dengan asisten ini ya teman-teman lokal ya. Sebenarnya ini hal yang masih wajar ya. Karena masih wajar ya, karena kan kita pernah yang tidak wajar berapa Mas? Kalau dulu saya loh ya, kalau itu sampai bisa 30-an. Itu level biasa lah. Lah Ustaz harus rahimahullah 100 lah. Nah, dalam sehari bisa 100, bisa 60 minimal. Waktu itu di Klaten 60 minimal itu. Kalau jenengan aja nggak bisa sampai minum gitu, 100 nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, sebenarnya gini. Tinggal ngatur aja sebenarnya. Sebenarnya kalau saya mau cepat, itu insya Allah bisa. Tapi kan saya butuh pasien ini bagaimana paham dengan masalahnya, bagaimana dia itu paham dengan solusinya. Jadi di mindset mereka nanti, oh saya sakit karena seperti ini karena ini. Terus solusinya bagaimana? Oh solusinya seperti ini. Saya harus menjaga seperti ini. Saya harus memahamkan seperti itu. Kalau saya sekedar terapi itu gampang. Betul. Dalam artian apa? Datang saya lihat cek terapi, insyaallah udah sampai 15 menit. Kalau di rumah santai, saya terapi biasanya ya 1 jam. Kalau dengan orang yang kenal, santai, karena apa? Yang terapinya 15 menit, lainnya ngobrol. Jadi gitu. Ya, selalu begitu ya memang ya teman-teman. Tapi memang kalau terapi pas itu kita butuh memang mengedukasi pasien loh ya. Jadi karena nggak cuma sekedar terapi, tapi kita sampai benahi jalan, benahi duduk, itu dari pola segi kesehatannya. Iya. Tapi dari segi akidahnya perlu juga ditata. Jangan sampai orang itu bergantung pada kita, bergantung berat pada ya terapi Mas Kirno kita. ya? Masa bergantung sama Mas Kirno? Ya, apalagi beratnya seperti baik. Wah, intinya apa? Ngeli. Bergantung pada Allah. Itu secara akidah harus kita berikan masukan, dan saya diantaranya memberikan masukan ya setelah nanti sehat, azamkan dalam diri supaya apa, niat dan kualitas ibadahnya ditambah. Asyik. Itu bentuk rasa bentuk kesyukuran kita pada Allah. Sudah diberikan ujian sehat, ya harusnya semakin bersyukur. Betul. Gitu. Kalau kita sekedar menterapi dapat uang, nah itu sudah niatnya enggak bagus lah. Ini karakter pas super generasi unggul ya kan? Insya Allah bismillah, karena kita akan mencontoh guru-guru. Betul. Dan itu biasanya teman-teman itu akan bertambah dasar, terutama pas super putra ya. Kalau pas pakai peci zapi, wah itu langsung hawanya kayak gitu ya. Terus yang belum punya langsung hubungi Mas Budi. Ya diantaranya kalau pakai peci zap gini, kalau pakai peci zap seperti ini,
misalkan dalam perjalanan singgah di satu masjid, biasanya silahkan mas. Silakan Disuruh jadi imam. Oh, jadi imam. Kalau Disuruh apa? tapi ya kalau di sholat apa itu tidak jahar ya silahkan siap. Tapi kalau di sholat jahar ya mungkin kadang grogi. Jadi kemarin ada kasus yang luar biasa. Apa itu mas? Di antaranya ini unik. Satu pasien awalnya datang itu sendiri. Kemudian setelah beliau progres, bawa lagi hari berikutnya 6 kalau tidak salah. Keluarga itu ya, keluarga. Setelah itu saya kira sudah biasa, sudah selesai. Ternyata hari ketiga bawa lagi 4 kalau tidak salah itu. Satu orang berarti kurang Jadi lebih sudah 11 dia sama dia Terus sendiri. terakhir kali istrinya Bawa lagi? sendiri. Iya. Ya Allah. Jadi 12. ini keluarga dari basic medis. Jadi rekam medisnya itu tebelnya Di bawah segini. semua? Dari bawah komplit dari MRI dari, Dan Mas Kirno ya nggak baca gitu ya juga. baca, Oh, masa enggak juga. baca? Baca judulnya Mas. Lah saya kalau detail juga berapa jam saya nerapi. Iya. Saya dijelaskan dengan ini gini secara medis ini Ya, ini ya. dari prospesor ini dari rumah sakit ini. Iya, Pak. Iya. Tapi terus intinya Pak kita terapi dulu bismillah. Setelah progres ya akhirnya bawa banyak itu. Yang diantaranya daftar penyakitnya 15 tadi. Oh, itu yang itu salah tercatat satu dan keluarga tertulis. nih? Iya. Terus yang dua yang dari keluarganya itu satu bapaknya sendiri datang jalannya seperti siput, bangun dari tempat duduk seperti ini harus dibantu dan susah. Ya dari cerita teman-teman yang menyaksikan, alhamdulillah setelah diterapi bangun gampang sekali, jalannya tidak cepet. Kemudian yang bikin keluarganya jauh di Sumatera gimana di video call itu diantaranya dia takjub dengan apa, bapaknya tadi awalnya pegang sesuatu aja ini tremornya ekstrim sampai dia terlibat. Setelah terapi saya ambilkan botol air mineral, ya tenang gini seperti ini. Alhamdulillah bismillah seperti ini. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, jadi ya bagi yang belum paham pas, belum tahu pas, ya wajar mereka itu mengkanter atau meremehkan itu biasa wajar. Tapi kalau nanti sudah merasakan sendiri tidak. Insyaallah. Siap. Ternyata terutama dari keluarganya. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, coba dulu aja. Misalkan ada keluarganya yang kena autoimun lah. Autoimun kan penyakit yang katanya banyak banget jenisnya. Sampai kadang itu ini tidak terdeteksi lab lagi dan obatnya juga katanya tidak ada. Coba aja nanti pas. Karena testimoninya dari teman-teman yang banyak sekali sudah merasakan pas itu sudah total. Misalkan dia itu alergi terhadap sesuatu, autoimun kan macam-macam. Bisa hilang itu. Itu alhamdulillah sudah total. Betul. Gitu. Dan nggak sedikit yang jadi pastor beraktif. Ya kalau kita bicara fakta. Bicara fakta, mungkin secara jurnal kita belum bisa sampaikan, tapi bicara fakta itu real, nyata. Kan lebih nyata daripada sekedar atau jurnal tapi belum bisa dipraktekkan. Jadi seperti itu. Nanti kita nggak bikin jurnal ya, kita bikin kartun pas aja. Komik gitu. Biar agak sedikit. Mungkin nanti lain kali kita sambung lagi. Siap. Gitu ya teman-teman ya, ini luar biasanya tim perintis kalau sudah di ruang terapi. Bahkan saya pernah dengar cerita itu, saya sih di Bandung tuh pernah 60 ya Mas. Ya. Sehari pernah 60 pasien dan itu dengan beragam keluhan dan Allah Ta'ala banyak berikan bukti lah nyata di ruangan itu bahwa ilmu ini Masya Allah gitu, ini luar biasa, manfaatnya luar biasa banyak. Nah mudah-mudahan ini jadi bagian pembelajaran buat kita dan jadi tambahan motivasi untuk teman-teman juga yang menyaksikan, terutama teman-teman Pastor Rupert, ya jangan ragu dan jangan bimbang ya, segera praktekkan yang banyak dan tebar manfaat untuk betul. Itu ya Mas Kirno. Yes. Terima kasih banyak. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.